Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Martan, NIM 203020013, akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Perdata. Dalam video kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang pengertian asas-asas dan ruang lingkup hukum perdata. Apa sih hukum perdata itu? Hukum perdata adalah ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar individu di dalam masyarakat. Dan istilah hukum perdata ini mulainya itu dari bahasa Belanda, yaitu Burgerrecht, yang bersumber pada Burgerwetback, yang kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan hukum itu sendiri dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah, dan perdata itu diartikan sebagai yang mengatur hak. Dan di sisi lain, hukum perdata itu didefinisikan oleh para ahli atau para pakar sarjana dengan hukum yang berbeda-beda. Antara lain, menurut Profesor Subukti SH, menurut beliau hukum perdata dalam arti luas yang meliputi hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang kedua, menurut Profesor Sudirman Kartohadiprojo SH, hukum perdata adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Dan kemudian yang ketiga itu menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Menurut beliau, hukum perdata itu adalah hubungan hukum yang mengatur antara perseorangan dengan yang lain dengan di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Dari definisi yang sudah dibahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan atau pribadi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas asas-asas hukum perdata. Ada berapakah asas-asas hukum perdata itu? Jadi asas-asas hukum perdata itu ada 7. Yang pertama yaitu asas hakim bersifat menunggu, yang kedua asas hakim bersifat pasif, yang ketiga bersifat terbuka untuk umum, yang keempat mendengarkan kedua belah pihak, yang kelima putusan disertai alasan-alasan, yang keenam berperkara dikenai biaya, yang terakhir yang ketujuh tidak ada keharusan mewakilkan. Saya akan menjelaskan asas-asas hukum perdata mulai dari yang pertama, yaitu asas hakim bersifat menunggu. Artinya di sini itu hakim menunggu datangnya tuntutan atau tuntutan untuk kepadanya. Bila tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim. Kemudian yang kedua, asas hakim bersifat pasif. Di sini diartikan bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan pada asasnya itu ditentukan oleh orang yang berperkara, bukan oleh seorang hakim. Kemudian bersifat terbuka untuk umum. Jadi di sini itu diartikan bahwa setiap orang itu diperbolehkan hadir dan mendengarkan pada saat pemeriksaan persidangan. Kemudian yang keempat, mendengarkan kedua belah pihak. Jadi dalam hukum acara perdata itu kedua belah pihak itu diberlakukan sama, teman-teman. Jadi enggak memihak satu sama lain antara penggugat dan penggugat. Jadi didengarkan bersama-sama antara kedua belah pihak.
Kemudian yang kelima itu putusan disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan itu harus dimuat alasan-alasan tertentu yang menjadi dasar untuk mengadili, dan alasan dan atau argumentasi itu dijadikan pertanggungjawaban oleh hakim untuk memberikan putusan terhadap masyarakat. Kemudian yang keenam, berperkara dikenai biaya. Jadi pada untuk berperkara pada asasnya itu dikenai biaya. Biaya perkara itu meliputi biaya seperti biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, kemudian biaya materai. Dan yang terakhir nomor 7, itu tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Jadi di sini itu tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan perkaranya kepada pihak lain, sehingga permasalahan ini itu langsung diselesaikan kepada pihak yang berkepentingan. Akan tetapi jika pihak itu ingin ingin dibantu, itu diwakilkan oleh kuasanya, itu diperbolehkan jika pihak tersebut menghendakinya. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang yang terakhir, yaitu membahas tentang ruang lingkup hukum perdata. Berdasarkan ruang lingkupnya, hukum perdata itu diartikan dalam arti luas, juga diartikan dalam arti sempit. Maksudnya hukum dalam arti luas pada hakikatnya itu semua yang meliputi hukum privat atau material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, dan termasuk juga terdapat di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta di dalam perundang-undangan atau undang-undang yang antara lain seperti halnya koperasi, perniagaan, kemudian kepailitan dan lain-lain. Sedangkan hukum perdata dalam arti sempit itu ada kalanya diartikan sebagai lawan hukum dagang, dan hukum dalam arti sempit adalah hukum perdata sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan di dalam ruang lingkupnya hukum perdata itu ada yang namanya hukum perdata material dan hukum perdata formil. Jadi apa itu hukum perdata material? Yaitu serangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum dari perseorangan terhadap orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan atau individu. Sedangkan hukum perdata formil itu adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan menentukan hukum perdata. Dan hukum perdata formil sendiri ini juga disebut dengan hukum acara perdata. Demikian presentasi dan penjelasan saya tentang pengertian asas-asas dan ruang lingkup hukum perdata. Apabila dalam pembahasan ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.